Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau Juru Selamat. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mempersembahkan korban puji-pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Kini saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberi kami kemampuan untuk mengerti, memahami dengan benar akan setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Hidup ini hanya bergantung kepada firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi pemberitaan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Surat 1 Korintus 15. Sebagaimana tema Paskah kita pada tahun ini yang tertera di depan kita, yaitu 1 Korintus 15 ayat 57. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Syukur kepada Allah yang sudah memberi kita kemenangan. Kemenangan Yesus Kristus adalah kemenangan terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Tidak pernah ada kemenangan seperti ini yang terjadi di dunia ini. Kemenangan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun dan apapun dia, tetapi hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kemenangan ini adalah kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa iblis, kemenangan atas ketakutan manusia, ketakutan yang sudah memperhamba manusia sejak kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu ketakutan akan maut. Saudara-saudara, kemenangan yang kita baca di sini yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, tidak pernah ada kemenangan seperti ini. Hanya oleh Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan peperangan seperti ini. Langsung menghadapi iblis dengan segala kekuatan kuasanya. Dengan apa yang disebut sengat maut. Dan Yesus menaklukkannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15.
Karena anak-anak itu, yaitu Yesus, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, mendapat keadaan sama seperti kita manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itulah kemenangan yang luar biasa, saudara. Kemenangan atas maut. Kemenangan atas iblis dengan kuasa mautnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, yang tidak sanggup dibayar oleh siapapun, oleh seisi dunia ini pun, dibayar dengan suatu kematian. Tetapi bukan kematian yang biasa seperti yang kita dialami oleh manusia pada umumnya. Tetapi melalui suatu kematian yang luar biasa. Kematian melalui suatu proses penderitaan dan sengsara yang panjang. Saya pikir belum ada manusia yang alami seperti itu. Kematian yang Alkitab katakan sangat mengerikan. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kematian yang begitu ngeri. Kenapa begitu ngeri? Ada suatu proses penderitaan, kesengsaraan yang mendahului kematian itu sendiri. Apa yang saudara dan saya saksikan di latar tadi, itu belum seberapa. Itu satu rekayasa film. Tetapi kenyataan fakta yang sesungguhnya jauh lebih sadis daripada itu. Ya. Jauh lebih sengsara daripada itu. Proses penderitaan itu sudah dimulai dari Taman Getsemani. Ketika pada malam sesudah perjamuan suci itu, perjamuan malam yang terakhir, mereka pergi ke Taman Getsemani. Di sana Yesus lalu mulai berdoa untuk menghadapi sengsara. Lukas pasal 22 ayat 44 katakan, ada suatu tekanan dalam jiwanya yang begitu berat adanya. Sehingga dikatakan peluhnya, keringatnya menetes seperti darah. Artinya ada satu tekanan yang begitu berat yang melampaui kemampuan daya pikul seorang manusia. Itu yang terjadi. Itulah mulai penderitaan yang dialami oleh Yesus. Penderitaan secara psikis, secara mental. Lalu menjelang subuh, proses itu berlanjut ketika Yesus ditangkap.
dengan segala kekuatan kuasa ilahi yang ada padanya, terlalu mudah Yesus bisa menghalau semua keadaan itu. Tapi dia tidak melakukannya. Karena di dalam doanya di Taman Getsemani, kehendakmu terjadilah. Haleluya. Kehendakmu Bapa yang terjadi. Seringkali kita sulit menghadapi kenyataan hidup ini. Sekalipun kita mengerti itu kehendak dari Tuhan. Tetapi kita lebih menuruti tuntutan daging ini, saudara. Kepentingan manusiawi kita. Daripada tunduk kepada kehendak Allah. Mari kita memaknai penderitaan daripada Yesus. Dalam perjalanan penurutan kita kepada Tuhan. Kita lebih mementingkan ego kita manusia. Dia bisa saja menghalau semua apa yang terjadi. Tetapi dia sadar betul. Dalam surat Ibrani, lihatlah aku sudah datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudara. Penderitaan itu berlanjut. Dia mulai digiring pada dini hari. Dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Dia mulai disesah. Dihajar kiri kanan, muka belakang. Sampai pagi hari, siang hari. Dia digiring ke Bukit Golgota. Dengan harus memikul salibnya sendiri. Dalam keadaan yang begitu parah. Saudara. Kurang lebih 12 jam proses penderitaan dijalaninya. Jam 3 petang dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Sangat panjang penderitaan itu. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk kita manusia yang berdosa. Yang senantiasa memberontak kepada kehendak Allah. Kepada aturan-aturan firman Allah. Kepada kitalah dia sudah menderita sengsara sampai kepada kematian. Suatu pengorbanan yang sangat sempurna, saudara. Kenapa? Dia melakukannya dengan segala ketulusan hati. Tidak ada kebencian dalam hatinya terhadap semua mereka yang terlibat di dalam penyiksaan dan penganiayaan itu. Tidak. Dan itu dibuktikan ketika tergantung di atas kayu salib. Yesus berkata untuk pertama kali dia membuka mulutnya di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Mereka itu hanya alat untuk menggenapkan kehendak daripada Allah. Secara manusia sulit untuk bisa memahami ini, saudara. Tetapi itulah rencana Tuhan. Saudara-saudara, kurang lebih 12 jam proses penderitaan. Mari saudara kita lihat selanjutnya.
Lalu mengapa Yesus harus mati? Mengapa dia harus mati? Yang pertama, 1 Tesalonika pasal 5 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk keselamatan kita. Allah tidak pernah merencanakan kebinasaan bagi manusia. Allah tidak pernah merencanakan hukuman bagi manusia. Tidak pernah. Neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Allah tidak pernah menyediakan neraka untuk manusia. Katakan amin. Untuk iblis dan semua malaikat yang mengikutinya. Karena itu supaya jangan ada seorang pun harus sampai kepada neraka itu, Yesus datang dan rela mati di atas kayu salib supaya jangan ada yang masuk neraka. Tetapi saya mau katakan, keselamatan itu adalah pilihan saudara dan saya. Allah tidak pernah memaksakan keselamatan itu. Dia menawarkan keselamatan itu bagi manusia. Sebab manusia punya kehendak yang bebas. Karena itu Alkitab katakan, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya. Tidak dikatakan dalam ayat itu supaya semua orang harus percaya. Tidak. Barang siapa yang mau percaya. Saudara-saudara, kematian Yesus adalah untuk keselamatan kita. Dan itu pilihan kita. Pilihan kita. Saya kira tidak ada orang kalau yang sadar ya, yang waras, kalau ditanya mau masuk neraka, saya kira tidak ada orang yang bilang ya saya mau. Mau dia pencuri, dia penjahat, kalau ditanya pasti tidak mau masuk neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus harus mati? Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Yesus untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya adalah seteru daripada Allah. Karena kita hidup di dalam dosa. Kita menjadi seteru, menjadi musuh dari Allah. Allah tidak pernah memusuhi manusia. Tapi dosa adalah musuh dari Allah. Karena sumber dosa itu adalah iblis. Itu yang menjadi seteru dari Allah. Karena itu selama kita hidup di dalam dosa, kita menjadi seteru dari Allah. Tapi dikatakan oleh kematian Yesus, saudara, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Haleluya. Diperdamaikan kembali dengan Allah.
Tidak ada satu manusia bisa membawa diri untuk berdamai dengan Allah. Dalam keadaan yang berdosa ini tidak ada manusia. Dan karena itu tidak mungkin akan pernah terjadi. Allah lah yang berinisiatif. Mengutus anaknya yang tunggal. Menjadi seperti manusia. Untuk melakukan pekerjaan karya perdamaian. Melalui kematiannya. Haleluya. Kita dipersekutukan kembali. Diperdamaikan dengan Allah. Sekaligus menjadi milik dari Allah. Haleluya. Itu makna kematian. Kenapa Yesus harus mati? Karena memang tidak ada satu manusia yang bisa kembali dalam perdamaian dengan Allah. Tidak ada. Kecuali melalui Yesus. Karena itu Yesus katakan, aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita tidak perlu mempersoalkan keyakinan orang lain. Sebab ada yang tanya, jadi yang di seberang sana, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Kita tidak pada kapasitas untuk menghakimi orang lain. Tapi kita berpegang kepada kebenaran firman Allah. Di luar daripada mereka yang percaya kepada Yesus, di luar daripada itu urusannya dengan Tuhan Allah. Bukan urusan kita. Haleluya. Mari kita urus keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Tidak usah urus orang lain punya keselamatan. Sebab Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau waktu ini tidak dipersingkat, bisa-bisa orang pilihan pun tidak selamat. Artinya apa? Situasi dunia akhir zaman, saudara, akan terjadi begitu luar biasa. Tuhan Yesus katakan lebih daripada Sodom dan Gomora, lebih jahat dari zaman Nuh akan muncul pada akhir zaman. Maka tidak heran Yesus katakan, kalau waktu tidak dipersingkat, orang pilihan pun sulit untuk selamat. Begitu dahsyatnya apa yang akan terjadi akhir zaman ini. Dan kita sedang menuju kepada situasi itu. Saudara-saudara, yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Kembali kepada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga diberikannya anaknya itu. Artinya apa? Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Hanya karena itu, tidak ada lain. Karena Allah mengasihi kita. Kenapa Allah mengasihi kita? Kita adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah mau kembalikan kita kepada rupa dari Allah. Rupa daripada anak manusia itu. Sehingga kita hidup di dunia ini menjadi gambar dan rupa dari Allah. Tadinya kita menjadi rupa dari iblis. Saudara-saudara, itulah mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Nah, sekarang kita melihat, lalu apa respon kita kepada kemenangan yang sudah dikaruniakan bagi kita. Kembali kepada 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, karena apa? Karena kemenangan, dalam ayat 57. Karena kemenangan itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada kemenangan yang Tuhan sudah karuniakan itu melalui kematian Yesus. Kemenangan yang saya katakan dari awal, kemenangan yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Bagaimana sikap, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan itu. Berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh atas iman yang murni. Berdiri teguh atas iman yang murni. 2 Korintus 1 ayat 24. 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Berdiri teguh di dalam iman. Saudara-saudara sekalian, hanya atas dasar iman saudara dan saya dapat tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Tetap teguh berdiri dalam keselamatan. Tetap teguh berdiri dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Jangan goyah. Dan jangan mau digoyahkan oleh siapapun. Oleh keadaan apapun. Jangan mau. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga keselamatan, kemenangan yang luar biasa itu tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara, kemudian berdiri teguh di dalam pengajaran. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdiri teguh di atas dasar pengajaran yang benar. Pengajaran firman Allah yang murni. Sekarang ada begitu banyak, saudara. Apa yang disebut pengajaran-pengajaran. Ya, saudara bisa ikuti melalui YouTube, Instagram, apalagi macam-macam. Tapi belum tentu itu semua pengajaran yang murni. Ada banyak yang tidak murni, saudara. Ada banyak. Tetapi yang akan membuat saudara dan saya tidak goyah adalah pengajaran yang murni. Pengajaran yang murni. Bagaimana Yosua dan Kaleb tidak goyah, tidak bisa digoyahkan oleh suara mayoritas. Bilangan 13 dan 14. Ketika seluruh orang Israel berpihak kepada kesaksian 10 utusan. Yosua dan Kaleb tetap teguh dalam pengajaran yang benar. Pengajaran apa? Firman Tuhan, janji Tuhan. Aku akan membawa kamu kepada negeri yang luas dan baik, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yosua dan Kaleb berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tidak bisa digoyahkan. Dan akhirnya mereka lah yang menikmati tanah Kanaan. Haleluya. Saudara dan saya hanya akan menikmati janji Tuhan ketika kita teguh berpegang kepada ajaran yang murni.
Dan itulah jaminan untuk kita sampai ke surga. Jangan mau terpengaruh dengan segala macam. Waduh, saudara. Berita makmur Injil apa itu? Kemakmuran ya. Injil kemakmuran. Pokoknya di sana tidak ada berita sengsara, tidak ada berita penderitaan, tidak ada. Semua kemakmuran. Ya. Saudara-saudara, pengajaran itulah yang menghasilkan iman. Yosua dan Kaleb tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa. Ketika 10 utusan bilang, oh itu orang-orang di tanah Kanaan raksasa, dibandingkan kita seperti belalang. Mereka telan habis kita nanti. Yosua dan Kaleb bilang apa? Salah, kita yang telan mereka. Kita yang telan mereka. Karena Tuhan menyertai kita. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Saudara, kemudian apa respon kita kepada kemenangan itu? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu, semangatlah selalu, bersungguh-sungguhlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa inti pekerjaan Tuhan itu? Keselamatan. Keselamatan. Mari kita belajar bersungguh-sungguh dalam hal keselamatan kita. Dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita harus lebih serius. Atas dasar apa? Kemenangan yang besar itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan. Saudara-saudara, Tuhan memberi kita semangat. Oleh apa? Roh Kudus. Untuk bergiat bersemangat di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu memberi kita semangat di dalam Tuhan. Untuk mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada kita. Jangan melihat kepada kemampuan kita secara manusia. Tapi ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Petrus dengan begitu gampang menyangkal Yesus. Di depan Yesus mendengarkan ketika Petrus bilang, oh aku tidak kenal dia. Yesus mendengarkan. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia mau memberi kepalanya untuk keyakinannya, untuk pelayanannya. Haleluya. Ada suatu perbedaan yang jauh sekali, saudara. Ketika Petrus dan murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa. Dengan ancaman sekalipun. Tidak bisa. Haleluya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kiranya melalui makna Paskah dengan tema kemenangan ini, saudara, kita mau lebih serius di dalam Tuhan. Kita mau lebih serius dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bekerja, melakukan pekerjaan kita masing-masing. Lalu berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Seringkali kita tidak bersikap adil kepada Tuhan. Tetapi mari melalui makna Paskah tahun ini, saudara, kita mau introspeksi. Sejauh mana saya dengan sungguh-sungguh, dengan semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu membutuhkan pengorbanan, saudara. Membutuhkan pengorbanan. Tetapi ingat,
apapun yang kita lakukan, Tuhan mencatat semua. Tuhan mencatat semua. Terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu sama-sama. Jerih payahmu, haleluya, tidak sia-sia. Mengapa tidak sia-sia? Ayat terakhir, Kolose pasal 3, ayat 23 dan ayat 24. Kolose 3, ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri.